سيدنا محمد فاتح المغرب والخاتم لما سبق ناسك الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليمان محدث خادم العلم بالحرمين الشريفين أبو سيد الأبويا محمد بن علي بن العباس مالكي في تعريف يقول هذه سبيلي إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في دار آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. ومن أعظم آفات الحسد والحقد والغش ومن المهلكات الحسد للمسلمين ومحبة شر واحد منهم وإضمار العداوة والغش والحقد له وقلة الرحمة بهم والشفقة عليهم وسوء الظن بهم فكل ذلك من الصفات المهلكة. أما الحسد alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Semoga kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman daripada taman surganya. Sekarang melaksanakan perintah Rasulnya, bersimpuh di hadapannya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Nantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita menjadi cinta yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Dan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kemarin mengenai masalah riya, yang termasuk sesuatu yang amat sangat bisa membuat amal ibadat yang kita lakukan tidak memberikan kebaikan atau pahala bagi kita. Bahkan bisa sebaliknya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, perbuatan kita, amal ibadat kita dari riya, dan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang mukhlis dan mukhlas, bagaimana iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin atau mukhlisin. Lanjutkan, termasuk dari petaka penyakit hati yang besar yang harus kita obati hati kita darinya dan bersihkan, al-hasad wal haqid wal ghish. Itu sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, dan al-ghish namanya menipu, tidak berlaku jujur terhadap saudara kita muslim. Wa minal muhlikat, dan termasuk dari hal yang bisa membuat kita celaka. Kadang-kadang kita tidak sadar. Yang celakanya lagi, kadang-kadang kita sudah merasa berbuat, ternyata dengan sebab sakit atau penyakit hati yang kita miliki, kita kira sudah dengan amal yang kita lakukan kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah, ternyata malah sebaliknya. Kita memiliki penyakit yang membuat murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak amal kita, tapi kita tidak namanya menghalangi diri kita untuk mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hasad lil muslimin adalah dengki terhadap kaum muslimin. Siapapun mereka selagi Tuhan mereka Allah, Nabi-Nya Muhammad, kitab suci Al-Quran, kiblatnya Ka'bah adalah saudara kita dan mereka muslim. Mau tidak mau, suka tidak suka mereka muslim, walaupun tidak seakidah, sealiran, semazhab, sependapat dengan kita. Ini dengki terhadap kaum muslimin termasuk penyakit yang membuat bisa kita celaka, sadar atau kita tidak sadar. Mahabbati syarri wahid minhum, dan kita suka kejelekan menimpa salah satu di antara mereka. Ini juga termasuk membuat kita celaka. Kita suka senang ketika salah satu di antara mereka, kaum muslimin, tertimpa suatu hal yang tidak diinginkan. Wa idmaril adawa wal ghish wal haqid lah, dan menyimpan permusuhan. Al-ghish, kebencian, wal haqid, kedengkian terhadap salah satu di antara kaum muslimin. Satu aja bisa membuat kita celaka, apalagi dua, apalagi banyak. Wa gillatir rahmah bihim, dan sedikit kasih sayang terhadap kaum muslimin. Sedikit. Bahkan sebagian mereka tidak memiliki kasih sayang terhadap saudara yang muslimin. Wa syafaqati alaihim, dan sedikit syafaqah, belas kasihan, peduli terhadap kaum muslimin.
sedikit hanya kasih sayang, sedikit hanya peduli, bisa membuat kita celaka. Apalagi banyak. Wa su'idzan bihim, berburuk sangka terhadap mereka. Wa kullu dzalika minas sifatil muhlikah, semua itu termasuk sifat-sifat yang membuat kita celaka. Amal hasad, adapun hasad, iri dengki, fahasbuk bihi damman wa qubhan, cukup bagimu dengan sifat itu celaan dan kejelekannya. Annallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil is'adah min syarril hasid. Cukup sudah kejelekan hasad itu, dengki itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semata dari kejelekan orang-orang yang hasud, iri dengki. Kama amarahu bil isti'adzah min syarri syaitan, sebagaimana Allah perintahkan dia untuk berlindung dari kejelekan syaitan. Allah juga perintahkan Nabi kita Muhammad untuk berlindung dari kejelekan orang-orang yang hasud. Faqala ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Allah berfirman dalam surah Al-Falaq, dan dari kejelekan orang-orang yang hasid idza hasad, apabila ia menampakkan namanya iri dengkinya, melampiaskan iri dengkinya. Artinya kapan ngomong disimpan, nanti takut dia memberi kesempatan, dia namanya lampiaskan iri dengkinya. Itu kita minta kepada Allah, dan Allah diri kita untuk meminta kepada Allah semata perlindungan dari orang-orang seperti itu, semacam itu. Sampai Allah ajarkan Nabi Muhammad, begitu juga itu adalah didikan dari Allah terhadap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, yang menunjukkan betapa jelek ini sifat, dan harus kita bersihkan hati kita dari sifat tersebut. Qala alaihi salatu wasallam, dalam hadis Rasulullah bersabda dalam riwayat Abi Dawud, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian terhadap sifat hasad, iri dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, karena sesungguhnya sifat hasad itu bisa makan kebaikan kita sebagaimana api makan kayu bakar. Api, kalau kita taruh kayu bakar dimakan sama api jadi debu, taruh lagi kayu bakar dimakan lagi sama api jadi debu. Begitu juga sifat hasad yang kita miliki. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan kita akan dimakan oleh sifat kita sendiri, jadi debu kebaikan kita, tidak ada manfaatnya. Ketika kita berbuat lagi kebaikan, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin dimakan oleh sifat kita sendiri, sehingga kebaikan itu tidak ada nilainya dan kebaikannya bagi kita. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda dalam kalimat yang lainnya, la yajtami fi jawfi abdin iman fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Rasul mengatakan tidak akan bersatu di hati seseorang hamba itu iman dan sifat hasad. Iman sifat hasad ini tidak akan bersatu. Artinya kalau orang yang beriman dia tidak memiliki sifat hasad, kalau orang yang hasad dia tidak memiliki iman. Dan keduanya Rasulullah la yastami, tidak akan bersatu pada hati seseorang hamba. Di riwayat hadis Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, dan wa talab min riwayati, bagian daripada riwayat yang dikeluarkan olehnya. Qala alaihi salatu wasallam, bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru, jangan kalian saling iri dengki, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakang, main belakang bahasa kita. Namanya saling benci, saling hasud, jangan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan dibalas sifat seseorang lain, muslim lain itu hasad dengan hasad dari kita, jangan namanya balas kebencian orang itu dengan kebencian dari kita. Begitu juga kalau orang membelakangi kita, jangan balas dengan kita membelakanginya. Wa ma'nal hasad, arti hasad an yajid insan fi sadrihi wa qalbihi dhiqan wa harajan. Seseorang, arti hasad itu iri dengki itu seseorang mendapatkan di dadanya dan hatinya dhiqan wa harajan. Itu sempit, haraj, rasa kada nyaman.
wa karahiyatan li ni'matin, dan tidak suka terhadap nikmat an'amallahu biha ala 'abdin min ibadihi fi dini aw dunya, yang telah Allah berikan nikmat-nikmat tersebut terhadap salah satu dari hamba-hamba Allah, baik nikmat itu nikmat pada agamanya atau nikmat pada dunianya. Tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba selainnya, nikmat dunianya, nikmat namanya agamanya, tidak suka. Hatinya tidak suka. Hatta sehingga karena sebab tidak sukanya dia tadi terhadap nikmat yang Allah berikan kepada salah satu di antara hamba yang lainnya, baik agama atau dunianya, innahu la yuhibbu zawalaha anhu, sehingga dia suka, amat sangat suka kalau nikmat itu hilang dari saudaranya tadi. Saking dan sukanya dia, pokoknya nikmat itu bagaimana caranya hilang dari namanya hamba yang Allah berikan itu nikmat. Rabbuma tamanna dzalik, barangkali ia menginginkan hal itu, angan-angannya, harapannya. Wa illam tasir ilaih, walaupun nikmat tadi tidak kembali kepadanya, walaupun nikmat tadi yang dari saudaranya, pokoknya bagaimana kalau bisa itu nikmat sudah habis, lepas dari saudara itu, walaupun nikmat itu tidak kembali kepada dirinya. Itu namanya sifat hasad yang tidak boleh, yang tercela. Wadzalika muntahal khubus, itu adalah suatu yang paling amat sangat jelek sekali dari sifat yang dimiliki oleh seseorang hamba. Faman wajada syai'an fi nafsi min hadzal hasad, maka barang siapapun di antara kita muslim, muslimah, mukmin, mukminah mendapatkan dalam dirinya syai'an, walaupun sedikit dari sifat ini, dia hadir minal muslimin, pada salah satu di antara hamba-hamba yang muslim, fa'alahi an yakrahah, maka hendaklah ia membencinya, tidak suka sifat yang dimiliki dan dia tidak menyukainya. Wa yukhfi fi nafsi, dan ia simpan pada hatinya, dalam dirinya. Kalau andaikan dia dapatkan, adalah dia tidak menyukainya dan dia menyimpannya, disimpan sendiri, ditelan sendiri. Wala yathiruhu biqaulin wala fi'lin, adalah dia tidak nampakkan itu kebencian tadi dengan ucapan atau perbuatan. Fala allahu yanju bidzalika min syarrih, barangkali dengan sebab itu dia selamat dari sifat hasadnya sendiri. Kalau kita dapatkan, mungkin Allah sekarang tidak, mungkin besok tidak, mungkin lusa barangkali, maka yang pertama kita harus lakukan, selalu kita tidak menyukainya. Yang kedua, kita sembunyikan pada diri kita dan kita berusaha untuk tidak menampakkannya dengan ucapan dan perbuatan. Insya Allah dengan sebab itu kita bisa selamat dari kejelekan sifat kita sendiri yang berupa hasad. Dan Allah bersihkan hati kita dari hasad.